Tahun 2023 baru berjalan beberapa pekan, tapi kabar menarik dari industri keuangan kian semarak. Penasaran? Ada apa aja ya? Yuk kita simak selengkapnya. Pertama, masih gregetnya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terhadap tata kelola dana pensiun di BUMN. Erick menyatakan pihaknya ingin agar seluruh dapen BUMN dapat dikelola dengan baik dan transparan. Namun fakta yang ia terima saat ini justru menunjukkan 65% dapen BUMN memerlukan perhatian khusus. Hingga saat ini Kementerian BUMN dan KPK telah memulai proses audit para dapen plat merah. Dengan tegas, Erick memastikan dirinya bersama KPK telah siap untuk bersih-bersih. Karena kita akan investigasi audit. Ya, karena data saya 35% sehat, 65% ada masalah. Ya, saya mau bersih-bersih. Jangan kita asa beri jiwasraya, yang ini lupa gitu. Mumpung ada waktu. Beralih ke sektor perasuransian terkait dengan asuransi sosial yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah yakni Asabri. 2021 lalu, Kejaksaan Agung mengumumkan kasus korupsi yang terjadi di Asabri. Dua tersangka yang kini resmi ditetapkan bersalah adalah Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Keduanya juga merupakan pihak yang sebelumnya dinyatakan oleh pengadilan turut bersalah dalam tindak korupsi di perusahaan asuransi Jiwasraya. Bahkan keduanya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas aksinya. Mengacu dengan kondisi tersebut, meski diwarnai kontroversi, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menetapkan vonis nihil bagi keduanya terkait kasus Asabri. Namun keduanya tetap harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemerintah. Meskipun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun karena terdakwa sudah dijatuhi pidana penjara seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara aku adalah pidana nihil. Menimbang bahwa karena pada saat ini terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan oleh karenanya tidak dilakukan penahanan, maka tidak diperlukan adanya perintah penahanan terhadap terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara aku penuntut juga menuntut agar terdakwa dihukum membayar uang pengganti dan sekaligus perampasan barang bukti berupa kepemilikan tanah, gedung, perusahaan, kendaraan, saham, reksadana, sertifikat hak milik atau sertifikat guna bangunan, akta jual beli, surat pelepasan hak atau SPH yang selain disita dari terdakwa Beni Cokro Saputro juga dari pihak lainnya yang terafiliasi dengan terdakwa. Di tengah banyaknya kasus tindak korupsi hingga masalah tata kelola perusahaan yang belum kunjung selesai, Otoritas Jasa Keuangan akan memastikan penyelesaian semua masalah yang ada di perusahaan asuransi plat merah ataupun swasta. Bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar berjanji akan rutin memberikan laporan secara terpisah terkait asuransi yang bermasalah kepada Presiden Joko Widodo. Ingin terus didorong adalah penyelesaian dari beberapa industri asuransi yang bermasalah yang sekarang sedang dilaksanakan, dan kami berharap dalam waktu dekat kami akan melaporkan secara terpisah perkembangan terkini dari penanganan beberapa industri asuransi tadi itu. Masih maraknya aksi tindak korupsi di industri keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sepakat untuk menambah wewenang OJK. Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK mendapat wewenang untuk bisa menjadi penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK tak hanya menjadi regulator, tetapi juga menjadi pihak yang bertanggung jawab menyelidiki dan menyelesaikan kasus-kasus di sektor keuangan ke depan. Kita ingin OJK ini sebagai sebuah sektor yang sangat spesifik, sangat khusus, maka kita berikan kewenangan. Orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai penyidik, yang menurut pengesahannya itu kualifikasinya itu memenuhi,
tentunya dengan persetujuan kepolisian, pengadministrasiannya Kementerian Hukum dan HAM, mereka bisa menjadi penyidik untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan OJK. Nah, ini adalah sebuah penguatan. Baik. Kita tidak ingin mengambil alih kewenangannya polisi, kita tidak ingin mengambil kewenangannya penegak hukum, aparat penegak hukum manapun, tapi kita ingin menyampaikan pesan bahwa persoalan-persoalan kejahatan di sektor keuangan ini sangat serius karena menyangkut trust, menyangkut kepercayaan pasar dunia internasional kepada kepada sistem keuangan di Indonesia. Seluruh pegawai OJK itu kan sebenarnya sudah sangat menguasai, sangat ahli di bidang keuangan, khususnya perbankan dan juga IKNB atau industri keuangan non-bank yang itu justru jumlahnya cukup banyak dan lebih luas cakupannya. Secara kompetensi itu sudah cukup bagus. Nah, tinggal kemudian bagaimana bisa ditingkatkan dari sisi penyidikannya. Seingat saya itu ada satu di Kementerian Keuangan, Mbak, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak itu juga ada satu tim khusus yang kemudian dibekali oleh Polri untuk upaya meningkatkan kompetensi di bidang penyidikan, dan saya rasa ini juga bisa dan lebih ditingkatkan untuk ke OJK. Persoalan korupsi, tata kelola yang bermasalah, hingga tindak penipuan investasi memang menjadi kabar yang cukup menarik untuk disimak. Namun harapannya, beragam persoalan tersebut tidak banyak menimpa industri keuangan di tanah air ke depannya. Dengan industri keuangan yang sehat, ekonomi dan taraf hidup masyarakat pun akan terangkat. Tim Redaksi CNBC Indonesia.